Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Devri Putri Andini dengan NIM 07041382025230. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Yang pertama yaitu sejarah perdagangan internasional. Pada tahun 1995 terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia WTO atau World Trade Organization. WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama dari didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Satu konsekuensi dari lahirnya perjanjian WTO adalah bahwa setiap negara yang ada di dunia akan berada dalam level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Keadaan ini menjanjikan negara yang sedang berkembang berada dalam skala global dan bersaing dengan negara-negara maju. Selanjutnya, alasan perdagangan internasional merupakan win-win deal atau perdagangan yang saling menguntungkan. Yang pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi. Sebagai contoh, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut. Karena Australia tidak memiliki uang rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia. Kemudian yang kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Misalnya, kita tidak menemui komputer buatan Amerika, tidak ada jam tangan buatan Swiss, atau mobil dari Jepang. Sekalipun Indonesia dapat mengembangkan industri substitusi impor untuk memproduksikan mobil sendiri, biaya produksinya akan melebihi harga mobil impor dari Jepang. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama, menggunakan mata uang asing yang disepakati. Yang kedua, memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. Yang ketiga, perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional. Dan yang keempat, memiliki standar mutu khusus yang harus dipenuhi. Yang kelima, barang yang diperdagangkan akan disesuaikan dengan keadaan alam, selera, dan preferensi negara tujuan. Yang keenam, umumnya pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung. Dan ketujuh, memiliki sistem distribusi tidak langsung. Yang ke-8, tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan berbagai negara. Yang ke-9, biaya jangkauan cenderung lebih mahal, umumnya pembeli dan penjual bertatap muka langsung. Yang ke-10, sistem distribusi dilakukan secara langsung. Yang ke-11, tingkat persaingan tidak begitu ketat karena hanya bersaing dengan negara sendiri. Yang ke-12, biaya jangkauan tidak ketat karena hanya bersaing dengan produsen dari dalam negeri. Menurut negara partisipasinya, perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu perdagangan bilateral, perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang menyepakati perjanjian dagang guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Yang kedua, perdagangan multilateral, perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa adanya keterikatan atau batasan wilayah. Yang terakhir, perdagangan regional, sistem dagang dilakukan beberapa negara dan terjadi dalam satu kawasan yang sama. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.